Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit, hidup seorang nenek bernama Siti. Usianya sudah mencapai 78 tahun, namun tubuhnya masih tegap meski wajahnya dihiasi keriput dan rambut putih yang telah memutih seluruhnya. Rumahnya yang terbuat dari kayu tua itu terletak di pinggir desa, dikelilingi oleh kebun bunga yang dulunya sering dipenuhi warna-warni cerah. Namun, kini bunga-bunga itu terlihat layu, seperti menggambarkan suasana hatinya yang kini tak lagi berwarna ceria. Di rumah itulah, setiap sore, Siti duduk di beranda, menatap jauh ke arah langit yang semakin gelap. Senja yang datang selalu membawa kenangan lama. Kenangan tentang suaminya yang telah lama meninggal dunia, dan tentang anak-anaknya yang satu persatu pergi merantau ke kota. Mereka datang hanya ketika ada hari besar, namun setelah itu kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Siti tidak pernah mengeluh, namun kesepian itu semakin terasa setiap hari. Pada suatu senja, ketika angin berbisik pelan dan daun-daun pohon bergerak mengikuti arusnya, Siti terduduk lebih lama dari biasanya. Kakinya yang sudah tidak sekuat dulu membuatnya semakin sulit untuk bergerak. Ia merasa tubuhnya semakin rapuh, dan tak ada lagi yang bisa menemaninya dalam keheningan malam. "Anak-anak, kalian pasti sudah sibuk dengan hidup kalian sendiri," gumamnya pelan. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi cukup bagi angin untuk membawa kata-katanya pergi. Namun, Siti tidak tahu bahwa di luar sana, seorang gadis muda bernama Farah, cucunya yang tinggal jauh di kota, merindukannya lebih dari apapun. Farah, yang tumbuh besar dengan kasih sayang neneknya, selalu merasakan keterikatan yang kuat dengan Siti. Meskipun jarak memisahkan mereka, Farah selalu berusaha mengunjungi neneknya ketika libur sekolah. Namun, beberapa tahun terakhir, kesibukan kuliah dan pekerjaan membuatnya semakin jarang pulang. Suatu hari, setelah lama tidak berkomunikasi, Farah merasa gelisah. Ada sesuatu yang mengusik hatinya, seperti ada yang hilang. Farah memutuskan untuk menghubungi neneknya. Namun, panggilan telepon yang ia lakukan tidak tersambung. Farah merasa panik dan langsung memutuskan untuk kembali ke desa. Ia tahu, kali ini ia tidak boleh terlambat. Tidak ada waktu lagi. "Aku tidak akan biarkan nenekku merasakan kesepian lagi," tekad Farah dalam hati, penuh kecemasan. Tanpa berpikir panjang, Farah segera memesan tiket kereta dan berangkat ke desa. Kereta api melaju cepat di tengah malam, membawa Farah menuju desanya. Di sepanjang perjalanan, pikiran Farah dipenuhi berbagai perasaan. Ada kerinduan yang begitu mendalam kepada neneknya. Ada kecemasan yang menyelimuti hati tentang kondisi nenek, yang jarang ia dengar kabarnya sejak beberapa waktu terakhir. Farah teringat betapa dulu setiap kali pulang ke desa, nenek selalu menunggu dengan senyum hangat, menyambutnya dengan pelukan erat, dan menanyakan segala hal dengan penuh perhatian. Namun, kini yang ia rasakan hanya kekosongan. Telepon yang tidak tersambung, surat yang tidak pernah dibalas, dan jarak yang semakin menjauhkan mereka. Farah merasa seolah-olah neneknya mulai terlupakan dalam kehidupannya yang sibuk. "Kenapa aku bisa begitu sibuk? Kenapa aku tidak pulang lebih sering?" tanyanya dalam hati, merasa bersalah. Namun, ia berusaha menepis perasaan itu. Ia tahu, tidak ada waktu untuk menyesal. Yang terpenting sekarang adalah berada di sisi neneknya, memberinya dukungan yang sudah lama ia lewatkan. Akhirnya, setelah beberapa jam perjalanan, kereta itu berhenti di stasiun terdekat. Farah segera turun, mengambil tas ranselnya, dan melangkah cepat menuju perhentian bus yang akan membawanya ke desa. Langit yang mulai terang menandakan pagi yang baru saja tiba, namun hati Farah tetap gelisah. Setiap detik yang berlalu terasa berat, seperti membawa beban yang semakin membesar. Sesampainya di desa, Farah langsung menuju rumah neneknya. Perjalanan dari stasiun ke rumah nenek terasa begitu lama, meski hanya beberapa kilometer. Jalan-jalan sempit yang ia lewati dulu penuh kenangan kini tampak sunyi. Tanpa terasa, air matanya menetes, mengenang masa kecil yang penuh tawa dan kasih sayang neneknya. Akhirnya, rumah kayu itu muncul di depan mata.
Farah berhenti sejenak, menatap rumah yang kini terlihat lebih tua dari yang ia ingat. Bunga-bunga di sekitar halaman tampak layu, dan pintu kayu itu tampak rapuh. Ia merasa semakin cemas. Tanpa berpikir panjang, Farah berjalan menuju pintu depan, lalu mengetuk perlahan. "Assalamualaikum, Nenek." Suara Farah bergetar, memanggil. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan di baliknya berdiri Siti, neneknya, dengan tubuh yang tampak lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu. Wajahnya memancarkan keletihan, namun ketika matanya menangkap sosok Farah, senyum yang penuh cinta muncul perlahan. "Farah, kau pulang." Suara Siti terdengar lemah, namun penuh haru. Farah langsung memeluk neneknya erat, menangis dalam pelukan itu. Semua rasa cemas, rindu, dan penyesalan yang ia rasakan seolah mengalir begitu saja. Siti menepuk-nepuk punggung cucunya, mencoba menenangkan. Aku sangat merindukanmu, Nenek. Maafkan aku sudah lama tidak pulang. Aku berjanji, mulai sekarang, aku akan selalu ada untukmu," ujar Farah dengan suara yang masih terisak-isak. Siti hanya tersenyum lembut. Meskipun matanya yang sudah mulai kabur oleh usia itu menahan air mata yang ingin keluar. Ia tahu, cucunya ini sangat mencintainya, meskipun terkadang hidup membuat mereka terpisah. "Aku tahu, Nak. Aku tahu. Kamu sudah dewasa sekarang. Pasti sibuk. Tapi, aku senang kamu datang. Itu sudah cukup membuat hatiku bahagia." Farah menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia tahu, banyak hal yang harus ia lakukan untuk neneknya. Hari-hari yang telah berlalu tidak akan bisa kembali. Namun kini, dia punya kesempatan untuk membuat masa depan mereka lebih indah. Tak akan ada lagi kesepian yang dirasakan neneknya. "Tidak akan kubiarkan dirimu bersedih lagi, Nenek. Aku janji," ujar Farah, penuh tekad. Siti memandang cucunya dengan tatapan penuh kasih. Tidak ada yang lebih berharga baginya selain cinta yang kini kembali hadir dalam hidupnya. Setelah Farah kembali ke rumah neneknya, kehidupan di rumah itu terasa berbeda. Suasana yang sebelumnya sunyi dan sepi kini dipenuhi dengan gelak tawa dan kehangatan. Setiap pagi, Farah bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk neneknya, dan merawat kebun bunga yang dulu sempat terlupakan. Dia dengan sabar menyiram tanaman yang layu, mengganti pot bunga yang rusak, dan membersihkan halaman rumah yang kini tampak lebih cerah. Siti, meskipun tubuhnya mulai rapuh, merasa bahagia melihat cucunya sibuk merawat rumahnya. Tangan-tangan tua itu memegang erat pelukan Farah, mencium pipinya dengan penuh kasih sayang. Setiap kali Farah mengingatkannya untuk tidak terlalu capek, Siti selalu tersenyum dan berkata, "Aku hanya ingin merasa berguna, Nak, sebagai nenekmu." Hari-hari yang dulunya terasa berat dan panjang bagi Siti kini mulai terasa penuh dengan kebahagiaan. Farah selalu berada di sisi neneknya, mendengarkan cerita-cerita lama yang Siti ceritakan kembali. Cerita tentang masa muda Siti, tentang suaminya yang penuh humor, dan tentang anak-anaknya yang dulu sering bermain di halaman itu. Farah mendengarkan dengan penuh perhatian, menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulut neneknya adalah harta berharga yang tak bisa tergantikan. Namun, ada kalanya Siti merasa sedih. Setiap kali malam datang, ia seringkali menatap langit dan teringat pada suaminya yang sudah tiada. Rindu itu datang begitu mendalam, meskipun ia tidak mengatakannya pada Farah. Farah, yang sering melihat neneknya termenung, merasa khawatir. Suatu malam, ketika mereka duduk berdua di beranda, Siti memandang bintang-bintang di langit. "Suamiku pasti sedang melihat kita dari sana, Farah. Dia selalu suka melihat bintang malam," ujar Siti. Suaranya agak serak. Farah mengangguk, mencoba memahami perasaan neneknya. "Iya, Nenek, aku yakin beliau ada di sana, menemani kita," jawab Farah lembut. Siti menghela napas panjang, lalu meraih tangan cucunya. "Kadang aku merasa sangat kesepian. Meski ada kamu di sini, tapi rasanya ada yang hilang. Semua berubah, Nak." Farah menggenggam tangan neneknya erat, menatap matanya dengan penuh keyakinan. "Aku tahu, Nenek, aku juga merasakannya. Tapi, percayalah,
Aku akan selalu ada di sini. Kita bisa berbagi kebahagiaan bersama, menjalani hari-hari ke depan. Siti tersenyum penuh haru. Terima kasih, Nak. Aku sangat bersyukur punya cucu sepertimu. Farah mengusap lembut wajah neneknya, merasakan betapa besar cinta yang terpendam di hati orang yang sudah tua itu. Tidak ada yang lebih berharga daripada kebersamaan ini. Dan Farah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan lagi membiarkan neneknya merasa kesepian. Malam-malam berikutnya, Farah selalu menemani neneknya sebelum tidur. Mereka berbicara tentang segala hal, mulai dari kenangan masa lalu hingga rencana-rencana kecil yang ingin mereka lakukan bersama. Tak jarang, Siti mengajak Farah untuk bernyanyi bersama, meskipun suaranya tidak lagi sekeras dulu. Farah dengan senang hati mengikuti, sambil tertawa kecil mendengar suara neneknya yang agak serak. Pagi-pagi, Farah mulai mengajak Siti untuk berjalan-jalan mengelilingi kebun bunga yang dulu tampak terlantar. Mereka berbicara tentang tanaman-tanaman yang dulu sangat disukai oleh Siti, dan bagaimana cara merawatnya. Farah dengan sabar mengajari neneknya cara membuat bunga-bunga itu kembali tumbuh subur. Keindahan alam di sekitar mereka menjadi saksi dari kebahagiaan yang sederhana ini. Namun, meskipun Farah sudah memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuh hati, ia tahu bahwa hidup tidak selalu bisa berjalan mulus. Ada saat-saat di mana tubuh neneknya semakin lemah, dan Farah merasa cemas akan masa depan yang tidak pasti. Namun, Farah berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia akan terus menemani neneknya. Tidak ada lagi kesepian yang boleh merundung hati neneknya. Sampai kapanpun, Nenek, aku akan selalu ada untukmu. Tidak akan kubiarkan dirimu bersedih lagi. Tekad Farah dalam hati. Dengan cinta yang tulus dan keteguhan hati, Farah tahu bahwa meskipun waktu terus berjalan, kebersamaan mereka akan selalu menjadi kenangan yang tak ternilai harganya. Waktu terus berjalan, dan hari-hari yang penuh kasih sayang itu berlalu dengan cepat. Farah dan Siti menghabiskan setiap momen bersama, merawat kebun bunga, berbicara tentang kehidupan, dan mengenang masa lalu. Namun, di balik kebahagiaan yang mereka ciptakan, ada sebuah kenyataan yang tak bisa dihindari. Usia Siti semakin tua, dan tubuhnya semakin rapuh. Farah mulai merasakan perubahan pada neneknya. Suatu pagi, ketika mereka sedang duduk di beranda sambil menikmati secangkir teh hangat, Siti tampak lebih lelah dari biasanya. Wajahnya pucat, dan gerakannya lambat. Farah yang merasa khawatir langsung mendekati neneknya. "Nenek, kamu terlihat sangat lelah. Apa kamu merasa baik-baik saja?" tanya Farah dengan cemas, memegang tangan neneknya dengan lembut. Siti tersenyum, meskipun senyumnya kali ini tampak dipaksakan. "Aku hanya sedikit capek, Nak. Tubuh ini memang sudah tidak sekuat dulu," jawabnya pelan. "Tapi aku masih bisa bertahan. Selama ada kamu di sini, aku merasa lebih baik." Farah merasa hatinya dipenuhi kecemasan. Ia tahu bahwa waktu neneknya tidaklah lama lagi. Meskipun ia berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya, setiap detik bersama neneknya kini terasa lebih berharga. Setiap tawa, setiap cerita, setiap sentuhan tangan yang lembut itu, ia simpan di dalam hatinya, seperti harta yang tidak bisa digantikan. Siti, yang tahu betul keadaan tubuhnya, kadang-kadang mengajak Farah untuk berbicara tentang kehidupan setelahnya. Ia tidak ingin cucunya merasa terbebani, namun ia juga ingin meninggalkan pesan penting. "Nak, hidup ini memang penuh dengan perpisahan. Tidak ada yang abadi. Kita hanya bisa menjalani hari-hari dengan sebaik-baiknya," ujar Siti dengan suara yang lembut namun penuh makna. "Jangan terlalu bersedih. Jika nanti aku pergi, kamu sudah cukup membuat hidupku indah dengan kasih sayangmu." Farah menatap neneknya dengan air mata yang sudah mulai menggenang di pelupuk matanya. "Nenek, jangan bicara seperti itu. Aku belum siap jika harus kehilanganmu. Kamu adalah segalanya bagi aku." Siti tersenyum dan memeluk cucunya dengan lembut. "Aku tahu, Nak, aku tahu. Tapi percayalah, aku akan selalu ada di sini, di hatimu. Tidak peduli jarak dan waktu, cinta kita akan selalu terhubung." Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Farah. Meskipun ia berusaha kuat,
Rasa takut kehilangan neneknya selalu menghantui. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Siti tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya menggigil, dan ia kesulitan bernapas. Farah panik, langsung menelepon dokter dan membawa neneknya ke rumah sakit terdekat. Namun, meskipun dokter sudah melakukan berbagai upaya, tubuh tua Siti sudah tidak lagi mampu bertahan. Pada malam yang sama, setelah beberapa jam di rumah sakit, Siti menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan dunia ini dengan tenang. Farah yang setia di sampingnya, memegangi tangan neneknya hingga detik-detik terakhir. Meskipun hatinya hancur, Farah tahu bahwa neneknya kini berada di tempat yang lebih baik. Pagi-pagi setelah kepergian neneknya, Farah kembali ke rumah kayu itu, tempat yang pernah menjadi saksi dari segala kenangan indah mereka. Rumah itu terasa sepi tanpa Siti. Namun Farah tahu bahwa cinta neneknya akan selalu ada di setiap sudut rumah ini. Air matanya menetes. Namun kali ini Farah tidak merasa terpuruk. Ia menyadari bahwa apa yang telah dia lakukan untuk neneknya, memberikan perhatian, kasih sayang, dan waktu, adalah hal yang paling berharga. Ia tidak menyesal, karena telah memberikan yang terbaik untuk neneknya selama sisa-sisa waktu yang mereka miliki bersama. Nenek, aku janji, aku akan terus melanjutkan hidup dengan membawa cinta dan ajaranmu dalam hatiku. Tidak akan kubiarkan dirimu bersedih lagi, bisik Farah pada angin yang berhembus lembut, seolah neneknya masih ada di sana, mendengarkan janji itu. Hari itu, meskipun perasaan kehilangan begitu mendalam, Farah merasa damai. Ia tahu bahwa neneknya telah menjalani hidup yang penuh cinta, dan kini saatnya bagi dirinya untuk melanjutkan perjalanan hidup dengan penuh rasa syukur. Cinta neneknya akan selalu ada, tak terhapuskan oleh waktu. Dan meskipun mereka kini terpisah oleh jarak yang lebih jauh, Farah tahu bahwa mereka akan selalu bersama, dalam kenangan dan dalam hati.